Agar buah bunga tetap lebat, tidak rontok, serta daunnya tetap hijau seperti ini, hari ini kita akan membagikan tip atau membagikan cara agar pertumbuhan tetap maksimal, tetap subur seperti ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya sangat subur sekali, kondisi daunnya sangat hijau. Cuaca hari ini cukup cerah, tidak seperti biasanya di hari-hari kemarin atau hari-hari sebelumnya diguyur hujan setiap hari, dan mudah-mudahan kedepannya cuacanya seperti ini. Jadi kalau cuacanya bagus, tidak hujan setiap hari, pertumbuhan tanaman cabai akan tumbuh secara maksimal. Dan hari ini kita akan membagikan tip atau membagikan cara kawan-kawan bagaimana melakukan perawatan tanaman cabai agar tumbuh maksimal, agar nanti di fase generatif atau fase pembungaan dan pembuahan itu bisa maksimal juga, buahnya bisa menjadi lebat, dan yang terpenting daunnya tetap hijau. Oleh karena itu ikuti terus videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Seperti ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit yang kita tanam, jadi sangat subur sekali, sangat hijau. Dan ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas kaliber. Jadi sudah memasuki fase generatif di mana bunga dan buahnya sudah mulai bermunculan seperti ini. Jadi tidak seragam dia keluar buahnya, ada yang sudah keluar buah, ada yang belum. Nah, yang di sini malah sudah cukup banyak buahnya, seperti ini. Bentuk buahnya hampir sama dengan cabai rawit ori, tetapi dia lebih besar sedikit dan ujungnya tumpul seperti ini. Nah, yang di sini di depannya masih baru keluar bunga seperti ini. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, hari ini kita akan membagikan tip atau membagikan cara bagaimana melakukan perawatan tanaman cabai agar tumbuh maksimal. Jadi kalau pertumbuhannya maksimal, maka nanti buahnya juga akan maksimal kawan-kawan. Tetapi sebelum itu kita perlu jelaskan sedikit masalah kondisi lahannya. Nah, ini merupakan lahan dataran agak miring kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi selokannya kita buat lebarnya kurang lebih 80 cm, sedangkan lebar bedengan kurang lebih 90 cm, hampir 1 meter. Dan perlu kawan-kawan ketahui, ini kita menanam cabai rawit kaliber ini di lahan bekas. Dulunya adalah bekas tanaman cabai hijau atau cabai besar kawan-kawan. Nah, kita bongkar, kita ganti mulsa, tetapi tidak merubah bedengan. Yang perlu ditambah hanya menambah kapur dolomit, pupuk kandang, dan vertipos. Hanya itu yang kita berikan. Karena lahan yang kita tanam ini artinya lahan bekas yang ditanami berulang kali, kita sudah lupa berapa kali kita tanam, sudah bertahun-tahun, maka perlu menambah yang namanya pupuk kandang. Nah, itu kuncinya. Untuk tanaman cabai yang sudah memasuki namanya fase pembuahan atau fase generatif, yang perlu kita perhatikan adalah perawatan, melakukan penyempraian. Jadi harus rutin kita melakukan penyempraian dengan unsur fosfat. Nah, mengapa kita sarankan untuk memakai unsur fosfat? Karena kalau tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, biasa yang terjadi daunnya akan keriting atau mengecil. Makanya kalau kita lakukan penyempraian dengan unsur fosfat, itu daunnya akan tetap berwarna hijau dan tunas-tunas akan terus bermunculan. Nah, seperti itu. Biasa kita pakai yaitu menggunakan bahan suplemen tanaman yaitu Mordenful. Ini sangat bagus sekali memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, serta merangsang pertumbuhan bunga.
Jadi dosisnya kita pakai 3 tutupnya untuk 1 tangki semprot. Kalau tidak ada morden bisa pakai Ultradap. Jadi agar lebih hasil maksimal dilakukan dengan cara sistem kocor dan spray. Jadi dilakukan interval 7 hari sekali. Bisa ditambah dengan menggunakan yaitu pupuk organik cair asam amino. Nah, biasa kita memakai yaitu Premino. Ini sangat bagus sekali untuk menyuburkan tanaman. Dan perlu kawan-kawan ketahui, sampai saat ini tanaman sudah besar seperti ini. Karena curah hujan cukup tinggi, kita tidak melakukan pengocoran dengan menggunakan pupuk NPK. Nah, mengapa kita tidak menggunakan pupuk NPK untuk mengocor? Karena hujan, kawan-kawan. Biasanya kalau kita kocor dengan NPK, yang terjadi tanaman akan sangat mudah diserang jamur, khususnya layu fusarium. Makanya sampai saat ini kita belum melakukan pengocoran. Jadi dengan tidak dikocor dengan NPK, kondisi tanaman boleh dikatakan masih aman, kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, ini buahnya luar biasa. Nah, itu teknik untuk perawatan tanaman cabai yang sudah memasuki fase generatif. Jadi rutin lakukan penyepraian dengan menggunakan unsur fosfat. Dan yang terpenting agar bunga dan buah tidak rontok, jadi dispray dengan menggunakan Kalinet, kawan-kawan. Itu ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Dan juga rutin lakukan pengocoran dengan kalsium. Jadi yang terpenting untuk perawatan tanaman cabai adalah kandungan fosfat. Jadi walaupun daunnya keriting, kalau dispray dengan unsur fosfat, biasanya akan pulih kembali. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Dan untuk memaksimalkan pembuahan seperti ini, agar buahnya nanti tambah lebat, makanya kita harus rajin mengocor juga dengan kalsium, bisa dicampur dengan boron. Jadi kalsiumnya 3 sendok makan, boronnya juga 3 sendok makan atau 1:1. Kalau ada punya gentong atau tempat air, yaitu 100 liter air dicampur boron 1 kilo, kalsium 1 kilo. Dikocor langsung di lubang tanam. Nah, tidak masalah kalau kalsium dikocor langsung di lubang tanam. Berbeda kalau kita mengocor dengan NPK. Jadi kalau mengocor dengan NPK, tanaman yang sudah besar seperti ini, bagusnya jangan di lubang tanam. Jadi buat lubang baru untuk pupuk susulan atau pengocoran dengan NPK. Nah, itulah teknik-teknik yang selama ini kita lakukan untuk perawatan tanaman cabai agar daunnya tetap hijau, tetap subur, yaitu melakukan kocor spray dengan kandungan fosfat dan ditambah dengan asam amino agar buah dan bunga tetap lebat, tidak mengalami kerontokan, dikocor dengan kalsium dan boron, dan dispray dengan menggunakan unsur kalium, fosfat, dan boron seperti menggunakan Kalinet. Kalau tidak ada Morden Pool atau Ultradap, bisa menggunakan pupuk Merauke Mag S agar daunnya tetap berwarna hijau, kawan-kawan. Nah, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.